Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 37. Leroy M membalas dendam Carter, mungkin aku memang orang yang lamban, oke? Karena, pada saat itu, menghadapi Seth di tengah-tengah ruang singgasananya, di jantung piramida yang jahat, dengan tentara iblis di luar dan dunia yang akan meledak, aku baru berpikir bahwa datang ke sini adalah ide yang benar-benar buruk. Seth bangkit dari singgasananya. Dia berkulit merah dan berotot, dengan baju besi berapi dan tongkat besi hitam. Kepalanya berubah dari bentuk binatang menjadi bentuk manusia. Terkadang, dia memiliki tatapan lapar dan rahang yang meneteskan liur seperti teman lamaku, Leroy, monster di Bandara Washington, D.C. Namun, pada saat lain, dia memiliki rambut sewarna pasir dan wajah yang tampan tetapi keras, dengan mata cerdas yang berbinar dengan rasa humor dan senyum yang kejam sekaligus licik. Dia menendang paman kami dan Amos mengerang, yang setidaknya berarti dia masih hidup. Aku menggenggam pedangku erat-erat sehingga pedang itu bergetar. Zia benar, kataku. Kau merasuki Amos. Seth merentangkan tangan, mencoba terlihat rendah hati. Ya, kau tahu, itu bukan sepenuhnya merasuki. Dewa bisa ada di banyak tempat sekaligus, Carter. Horus bisa memberitahumu bahwa dia jujur. Aku yakin Horus telah mencari sebuah monumen perang yang bagus untuk ditempati, atau akademi militer di suatu tempat apa saja yang bentuknya sedikit lebih berisi darimu. Sebagian besar dari diriku kini telah ditransfer ke bangunan megah ini. Dia menyapukan lengannya dengan bangga ke sekeliling ruang singgasana. Tapi, sepotong jiwaku saja sudah cukup untuk mengendalikan Amos Kane. Dia mengulurkan jiwanya, dan kepulan asap merah meliuk-liuk menuju Amos, tenggelam di dalam bajunya. Amos melengkungkan punggungnya seakan tersambar petir. Hentikan! Aku berteriak. Aku berlari ke arah Amos, tetapi kabut merah itu sudah menghilang. Tubuh paman kami pun mengendur. Seth menjatuhkan tangannya, seakan bosan dengan serangan itu. Aku takut sudah tidak banyak yang tersisa. Amos bertempur dengan baik. Dia sangat menghibur, menuntut lebih banyak energiku daripada yang telah kuantisipasi. Sihir kekacauan itu idenya. Dia mencoba sekuat tenaga untuk memperingatkan kalian, untuk memperjelas bahwa aku mengaturnya. Lucunya, aku memaksanya menggunakan cadangan sihirnya sendiri untuk mengeluarkan mantra itu. Dia hampir membakar jiwanya karena mencoba mengirimkan sinyal peringatan kepada kalian. Mengubah kalian menjadi badai? Ayolah. Siapa lagi yang akan melakukan sihir seperti itu? Kau binatang! Teriak Sadie. Seth pura-pura terkejut. Sungguh? Aku? Lalu, dia meraungkan tawa ketika Sadie mencoba menyeret Amos ke tempat yang tidak berbahaya. Amos di London malam itu, kataku, mencoba untuk mengalihkan perhatiannya kepadaku. Dia pasti mengikuti kami ke British Museum, dan kau telah mengaturnya sejak itu. Desjardins tidak pernah menjadi tubuh perantaramu. Oh, manusia biasa itu? Ayolah, ejek Seth. Kami selalu lebih suka keturunan Firaun, aku yakin kau pernah mendengarnya. Tapi, aku senang membodohi kalian. Aku pikir ucapan Bonsoir itu adalah sentuhan yang sangat bagus. Kau tahu Beiku ada di sana, mengawasi. Kau memaksa Amos menyabotas rumahnya sendiri sehingga monstermu bisa masuk. Kau memaksanya berjalan ke penyergapan itu. Kenapa kau tidak membuatnya menculik kami saja? Seth merentangkan tangannya. Seperti yang kukatakan, Amos bertempur dengan baik. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kulakukan tanpa menghancurkan dirinya sepenuhnya, dan aku tidak ingin merusak mainan baruku terlalu cepat. Kemarahan membakar dalam diriku. Perilaku aneh Amos akhirnya masuk akal. Ya, dia telah dikendalikan oleh Seth, tetapi dia berjuang melawan itu dengan segala cara. Konflik yang kurasakan di dalam dirinya adalah usahanya untuk memperingatkan kami. Dia nyaris menghancurkan dirinya untuk menyelamatkan kami, dan Seth telah melemparkannya begitu saja seperti mainan rusak. Berikan aku kendali, Horus mendesak. Kita akan membalaskan dendam Amos. Aku bisa menangani ini, kataku. Tidak. Kata Horus. Kau harus membiarkanku melakukannya. Kau tidak siap. Seth tertawa seolah dia bisa merasakan perjuangan kami. Oh, kasihan Horus. Tubuh perantaramu membutuhkan pelatihan. Kau serius berharap untuk menantangku dengan tubuh perantara itu?
Untuk kali pertama, Horus dan aku punya perasaan yang sama pada saat yang persis sama, murka. Tanpa berpikir, kami mengangkat tangan, memperluas energi kami menuju Set. Sebuah kepalan bersinar menabraknya, dan sang Raja Merah terlempar ke belakang karena kekuatan itu, menghancurkan sebuah tiang yang jatuh menimpanya. Untuk sesaat, yang terdengar hanya suara debu dan puing-puing yang berjatuhan. Kemudian, dari tumpukan puing-puing itu, terdengar lolongan tawa yang panjang. Set bangkit dari runtuhan, menyingkirkan sepotong batu besar. Bagusi, teriaknya. Benar-benar tidak efektif, tapi Bagusi akan sangat menyenangkan untuk mencincangmu menjadi potongan kecil, Horus, seperti yang kulakukan kepada ayahmu sebelumnya. Aku akan memakamkan kalian semua di ruangan ini untuk meningkatkan kekuatan badaiku keempat saudara kandungku yang berharga, dan badai itu akan cukup besar untuk membungkus dunia. Aku mengerjapkan mata, sejenak kehilangan konsentrasiku. 4. Oh, iya. Mata Set melayang ke arah Zia, yang diam-diam mundur ke salah satu sisi ruangan. Aku belum lupa, sayangku. Zia melirikku putus asa. Carter, jangan khawatir tentangku. Dia mencoba untuk mengalihkan perhatianmu. Dewi yang cantik, Set mendengkur, tubuh itu tidak sesuai denganmu, tapi pilihanmu terbatas, bukan? Set bergerak ke arahnya, tongkatnya mulai bersinar. Tidak. Aku berteriak. Aku maju, tetapi Set sama bagusnya denganku dalam sihir pertempuran. Dia menunjuk ke arahku, dan aku terbanting ke dinding, tertahan di sana seolah seluruh tim rugby tengah menahanku. Carter! Teriak Sadie. Dia neptis. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Tidak. Semua naluriku mengatakan bahwa Zia tidak mungkin neptis. Awalnya aku memang berpikir begitu, tetapi semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa hal itu salah. Aku merasa tidak ada keajaiban Dewi dalam dirinya, dan aku akan bisa merasakan jika dia benar-benar tubuh perantara bagi sesosok Dewi. Set akan menghancurkan Zia kecuali aku membantunya. Namun, jika Set memang berusaha mengalihkan perhatianku, hal itu berhasil. Saat dia berjalan menuju Zia, aku berjuang melawan sihirnya, tetapi aku tidak bisa membebaskan diri. Semakin aku mencoba untuk menggabungkan kekuatanku dengan Horus, cara yang kulakukan sebelumnya, semakin aku merasa takut dan panik. Kau harus tunduk kepadaku. Satu. Horus bersikeras, dan kami bergumul untuk mengontrol pikiranku, yang membuatku sakit kepala. Set maju selangkah lagi menuju Zia. Ah, neptis, bujuknya. Dulu, kau kakakku yang berbahaya. Dalam inkarnasi lain, pada zaman lain, kau adalah istriku yang berbahaya. Sekarang, kurasa kau akan menjadi makanan pembuka yang enak. Benar, kau yang paling lemah dari kami semua, tapi kau masih salah satu dari kami berlima, dan kekuatannya akan sangat besar kalau kita semua bersatu. Dia berhenti sejenak, kemudian menyeringai. Sekarang, mari kita menghabiskan energimu dan memakamkan jiwamu, oke? Zia mengulurkan tongkatnya. Sebuah bola merah, yang merupakan sihir pertahanan, bersinar di sekelilingnya, tetapi bahkan aku tahu bahwa sihir itu lemah. Set menembakkan semburan pasir dari tongkat dan lingkaran energi itu runtuh. Zia terhuyung mundur, pasir memotong rambut dan mencabik pakaiannya. Aku berjuang untuk bergerak, tetapi Zia berteriak, Carter, aku tidak penting. Tetaplah fokus, jangan melawani. Dia mengangkat tongkat dan berteriak, Dewan Kehidupan. Dia meluncurkan sebuah bola api kepada Set, serangan yang pastilah menggunakan semua energinya yang tersisa. Set memukul api itu ke samping, lurus ke arah Sadie, yang harus mengangkat tongkat sihirnya dengan cepat untuk melindungi dirinya dan Amos agar tidak terpanggang. Set menarik-narik udara, seolah menarik sebuah tali tak terlihat, dan Zia terbang seperti sebuah boneka kain, langsung ke tangannya. Jangan melawan? Bagaimana Zia bisa mengatakan itu? Aku melawan seperti orang gila, tetapi tidak ada gunanya bagiku. Aku hanya bisa memandang tanpa daya ketika Set menurunkan wajahnya ke arah Zia dan memeriksanya. Awalnya, Set tampak menang, senang, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi kebingungan. Dia merengut, matanya melebar. Trik apa ini? Geramnya. Di mana kau menyembunyikannya? Kau tidak akan memilikinya. Zia berhasil berbicara, napasnya tersedak oleh cengkeramannya. Di mana dia? Set melemparkan Zia ke samping. Zia membentur dinding dan tubuhnya pastilah sudah meluncur ke parit jika Sadie tidak berteriak angin. Dan embusan udara mengangkat tubuh Zia, meletakkannya ke lantai.
Sadie berlari dan menyeretnya menjauh dari parit yang bersinar. Seth meraung, apakah ini tipuanmu, Isis? Dia mengirim semburan pasir lain ke arah mereka, tetapi Sadie mengangkat tongkatnya. Badai itu bertemu perisai kekuatan yang membelokkan angin di sekitarnya. Pasir itu beradu dengan dinding di belakang Sadie, meninggalkan bekas berbentuk lingkaran di sana. Aku tidak mengerti mengapa Seth begitu marah, tetapi aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti Sadie. Melihatnya sendirian, melindungi Zia dari murka sang dewa, sesuatu dalam diriku bergerak, seperti mesin yang bergeser ke gigi yang lebih tinggi. Pemikiranku tiba-tiba menjadi lebih cepat dan lebih jelas. Kemarahan dan ketakutanku tidak hilang, tetapi aku menyadari bahwa mereka tidak lagi penting. Mereka tidak akan membantu menyelamatkan adikku. Jangan melawan, kata Zia kepadaku. Maksudnya bukan melawan Seth. Yang dia maksud adalah Horus. Dewa Raja Wali itu dan aku telah bergulat satu sama lain selama berhari-hari saat dia mencoba untuk mengambil alih tubuhku. Namun, tak seorang pun dari kami bisa memegang kendali. Itulah jawabannya. Kami harus bertindak serentak, saling percaya sepenuhnya, atau kami berdua mati. Ya, kata Horus, dan dia berhenti mendesakku. Aku berhenti melawan, membiarkan pikiran kami mengalir bersama-sama. Aku memahami kekuatannya, kenangan, dan ketakutannya. Aku melihat setiap tubuh perantara yang pernah dihuninya lebih dari 1000 tahun kehidupan. Dan, dia melihat pikiranku segalanya, bahkan hal-hal yang tak bisa kubanggakan. Sulit untuk menjelaskan perasaan ini. Dan, aku tahu dari ingatan Horus bahwa penyatuan semacam ini sangat jarang terjadi seperti ketika sebuah koin tidak jatuh pada sisi kepala atau ekor, melainkan tepat berdiri di bagian sisinya, seimbang dengan sempurna. Dia tidak mengontrolku. Aku tidak menggunakannya untuk memperoleh kekuatan. Kami bertindak sebagai satu kesatuan. Suara kami berbicara dalam harmoni, sekarang. Dan, ikatan sihir yang mengikat kami pun hancur. Avatar perang terbentuk di sekitarku, mengangkatku dari lantai dan membungkusku dengan energi emas. Aku melangkah maju dan mengangkat pedang. Prajurit Raja Waliku menirukan gerakan itu, selaras dengan keinginanku. Seth berbalik dan menatapku dengan matanya yang dingin. Jadi, Horus, katanya, kau berhasil menemukan pedal sepeda kecilmu, ya? Tapi, itu tidak berarti kau bisa menaikinya. Aku Carter Kane, kataku. Keturunan para Firaun, mata Horus. Dan, sekarang, Seth saudara, paman, pengkhianat aku akan menghancurkanmu seperti seekor serangga. 38. Kehadiran Dewan Kehidupan Carter ini pertempuran sampai mati dan aku merasa hebat. Setiap gerakanku sempurna. Setiap serangan terasa sangat menyenangkan sehingga aku ingin tertawa keras. Seth membesar hingga ukurannya melebihiku, dan tongkat besinya seukuran tiang perahu. Wajahnya berubah-ubah, kadang manusia, kadang wajah liar dari hewan peliharaannya. Pedang kami bertabrakan kembali dengan tongkatnya dan bunga api beterbangan. Dia mendorongku hingga kehilangan keseimbangan, dan aku menabrak salah satu dari patung hewan miliknya, yang jatuh ke lantai dan pecah. Aku mendapatkan kembali keseimbangan dan menyerang, pedangku menusuk celah pada pelindung bahu Seth. Dia melolong saat darah hitam merembes dari lukanya. Dia mengayunkan tongkatnya dan aku berguling sebelum serangan itu bisa membelah kepalaku. Alih-alih, serangan itu menghancurkan lantai. Kami bertempur bolak-balik, menghancurkan pilar dan dinding, dengan potongan langit-langit berjatuhan di sekitar kami, sampai aku menyadari Sadie berteriak untuk mendapatkan perhatianku. Dari sudut mata, aku melihat dia mencoba melindungi Zia dan Amos dari kehancuran di sekitarnya. Dia membuat lingkaran pelindung dengan tergesa-gesa di lantai, dan perisai itu membelokkan puing-puing yang runtuh, tetapi aku mengerti mengapa dia khawatir, lebih banyak lagi puing, dan seluruh ruang singgasana akan runtuh, menghancurkan kami semua. Aku ragu itu akan membuat Seth terluka parah. Dia mungkin sudah memperhitungkan hal itu. Dia ingin memakamkan kami di sini. Aku harus membawanya ke tempat terbuka. Mungkin jika aku memberi Sadie lebih banyak waktu, dia bisa membebaskan peti ayah dari singgasana itu. Lalu, aku ingat Bast menjelaskan pertarungannya dengan Apophis, bergulat dengan musuh selama-lamanya. Ya, Horus setuju. Aku mengangkat kepalan tanganku dan menyalurkan ledakan energi melewati ventilasi udara di atas kami, menghantamnya hingga terbuka sampai sinar merah itu sekali lagi membanjiri ruangan. Lalu, aku menjatuhkan pedang dan mengempaskan tubuhku ke arah Seth.
Aku meraih bahunya dengan tangan kosong, mencoba menguncinya seperti pegulat. Dia berusaha memukulku, tetapi tongkatnya tidak ada gunanya untuk pertarungan jarak dekat. Dia menggeram dan menjatuhkan senjata itu, kemudian meraih lenganku. Dia jauh lebih kuat, tetapi harus tahu beberapa jurus yang bagus. Aku memutar dan berada di belakang Seth, lengan bawahku menyelinap ke bawah lengannya dan meraih lehernya dan menjepitnya. Kami terjungkal ke depan, hampir menginjak perisai pelindung Sadie. Sekarang kita mendapatkannya, pikirku. Apa yang akan kita lakukan dengannya? Ironisnya, Amoslah yang memberiku jawaban. Aku ingat bagaimana dia mengubahku menjadi badai, memanipulasi jati diriku menggunakan kekuatan mental. Pikiran kami mengalami pertempuran singkat, tetapi dia berhasil memaksakan kehendaknya dengan keyakinan mutlak, membayangkanku sebagai awan badai. Dan, aku menjadi seperti itu. Kau adalah seekor kelelawar buah, kataku kepada Seth. Tidak. Pikirannya berteriak, tetapi aku telah mengejutkannya. Aku bisa merasakan kebingungannya, dan aku menggunakannya untuk melawan. Mudah untuk membayangkan dia sebagai kelelawar, karena aku pernah melihat Amos menjadi salah satunya ketika dia dirasuki oleh Seth. Aku membayangkan musuhku menyusut, menumbuhkan sayap dan wajah yang bahkan lebih buruk. Aku juga menyusut, sampai aku berwujud Raja Wali dengan kelelawar buah di cakarku. Tidak ada waktu lagi. Aku memelesat ke arah ventilasi udara, bergulat dengan kelelawar saat kami berputar-putar di udara, saling mencabik dan menggigit. Akhirnya, kami memelesat ke udara terbuka, kembali ke bentuk prajurit kami di sisi piramida merah. Aku berdiri dengan gelisah di permukaan piramida itu. Avatarku terluka di sepanjang lengan kanan, dan lenganku sendiri terluka dan berdarah di tempat yang sama. Seth bangkit, menyeka darah hitam dari mulutnya. Dia menyeringai kepadaku, wajahnya memiliki geraman sesosok pemangsa. Kau bisa mati dengan tenang karena kau telah melakukan yang terbaik, Horus. Tapi, sudah terlambat. Lihatlah. Aku memandang ke atas gua, dan hatiku seakan merangkak ke tenggorokan. Tentara iblis telah terlibat pertempuran dengan musuh baru. Para penyihir lusinan dari mereka telah muncul di lingkaran terbuka di sekeliling piramida dan merangsek maju. Dewan kehidupan pasti telah mengumpulkan semua kekuatan yang ada, tetapi jumlah mereka sedikit bila dibandingkan dengan pasukan Seth. Setiap penyihir berdiri di dalam lingkaran pelindung yang bergerak, seperti sinar lampu sorot, menghadapi musuh dengan tongkat dan tongkat sihir yang bersinar. Api, petir, dan tornado menebas para iblis. Aku melihat semua jenis binatang dipanggil singa, ular, sphinx, dan bahkan beberapa kuda Nil menyerang musuh seperti tank. Di sana-sini, hieroglif bersinar di udara, menyebabkan ledakan dan gempa bumi yang menghancurkan pasukan Seth. Namun, ada lebih banyak iblis berdatangan, mengelilingi penyihir, dan semakin merapat. Aku melihat salah satu penyihir benar-benar kewalahan, lingkarannya pecah dalam kilasan cahaya hijau, dan dia terjatuh di bawah gelombang musuh yang terus merapat. Ini adalah akhir dewan, kata Seth puas. Mereka tidak bisa menang selama piramidaku tetap berdiri. Para penyihir sepertinya mengetahui hal ini. Ketika mereka mendekat, mereka mengirim komet berapi dan lecutan petir ke arah piramida, tetapi serangan itu lenyap tanpa membahayakan permukaan piramida itu, tertelan dalam kabut merah kekuatan Seth. Lalu, aku melihat batu puncak keemasan tersebut. 4 raksasa berkepala ular telah mengambilnya dan membawanya perlahan tetapi pasti melewati pertempuran itu. Letnan Seth, si wajah horor, meneriakkan perintah kepada mereka, memukul mereka dengan cambuk agar mereka tetap bergerak. Mereka mendesak maju hingga mencapai dasar piramida dan mulai memanjat. Aku menerjang ke arah mereka, tetapi Seth ikut campur dalam sekejap, menempatkan dirinya di jalanku. Kurasa tidak, Horus, katanya sambil tertawa. Kau tidak akan merusak bagian ini. Kami berdua memanggil senjata ke tangan kami dan bertempur dengan keganasan baru, menebas dan menghindar. Aku mengunuskan pedang ke bawah dengan gerakan mematikan, tetapi Seth merunduk ke samping dan memukul pedangku dengan batu, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuhku. Sebelum aku bisa pulih, Seth mengucapkan sepatah kata, Hawaii, hieroglif itu meledak di wajahku dan membuatku terguling menuruni sisi piramida. Ketika pandanganku menjadi jelas, aku melihat si wajah horor dan raksasa berkepala ular jauh di atasku, menyeret puncak piramida emas ke sisi monumen. Hanya beberapa langkah dari puncaknya. Tidak, gumamku. Aku mencoba berdiri, tetapi bentuk avatarku begitu lamban.
Tiba-tiba, seorang penyihir terlempar ke tengah-tengah barisan iblis dan melepaskan badai angin. Iblis-iblis itu melayang, menjatuhkan batu puncak itu, dan penyihir itu menyerang dengan tongkatnya, menghentikannya meluncur ke bawah. Desjardins. Jenggotnya yang bercabang, jubahnya, dan mantel kulit macan tutulnya hangus, matanya dipenuhi kemarahan. Dia menekankan tongkatnya ke batu puncak itu, dan batu itu mulai menyala, tetapi sebelum Desjardins bisa menghancurkannya, Seth bangkit di belakangnya dan mengayunkan tongkat besinya seperti tongkat pemukul bisbol. Desjardins jatuh, tulangnya patah dan dia tidak sadarkan diri, meluncur ke bawah piramida, menghilang ke dalam kerumunan iblis. Hatiku bergetar. Aku tidak pernah menyukai Desjardins, tetapi tidak ada yang layak bernasib seperti itu. Mengganggu, kata Seth. Tapi, tidak efektif. Ini adalah bukti kemunduran Dewan Kehidupan. Ya, kan, Horus? Aku menerjang mendaki lereng, dan sekali lagi senjata kami berdentang bersama. Kami bertempur maju mundur ketika cahaya abu-abu mulai merembes melalui celah-celah di gunung di atas kami. Indra tajam Horus memberitahuku bahwa kami punya sekitar 2 menit sampai matahari terbit, mungkin kurang dari itu. Energi Horus terus mengalir ke tubuhku. Avatarku hanya sedikit terluka, seranganku masih cepat dan kuat. Namun, itu tidak cukup untuk mengalahkan Seth, dan Seth tahu itu. Dia tidak terburu-buru. Setiap menitnya, ada penyihir yang tumbang di medan perang, dan kekacauan semakin dekat dengan kemenangan. Sabar, Horus mendesak. Kali pertama bertarung dengannya, kami menghabiskan waktu 7 tahun. Namun, aku tahu kami bahkan tidak memiliki waktu 7 menit, apalagi 7 tahun. Aku ingin Sadia ada di sini, tetapi aku hanya bisa berharap dia berhasil membebaskan ayah dan menjaga Zia serta Amos agar tetap aman. Pikiran itu memecah konsentrasiku. Seth menyapukan tongkatnya di kakiku dan, alih-alih melompat, aku mencoba bertahan. Pukulan itu menghantam pergelangan kaki kananku, membuatku kehilangan keseimbangan dan jungkir balik ke dasar piramida. Seth tertawa. Semoga perjalananmu menyenangkan. Lalu, dia mengambil batu puncak itu. Aku bangkit, mengerang, tetapi kakiku seberat timbal. Aku terhuyung-huyung menaiki lereng piramida, tetapi sebelum aku mendekat dan memangkas setengah jarak di antara kami, Seth telah meletakkan batu puncak itu dan menyelesaikan bangunan. Cahaya merah mengalir menuruni sisi piramida dengan suara seperti gitar bass terbesar di dunia, mengguncang seluruh gunung dan membuat sekujur tubuhku mati rasa. 30 detik lagi matahari terbit. Teriak Seth dengan gembira. Dan, tanah ini akan menjadi milikku selamanya. Kau tidak dapat menghentikanku sendirian, Horus terutama di padang pasir, sumber kekuatanku. Kau benar, kata sebuah suara di dekatnya. Aku melirik dan melihat Sadia naik dari lubang udara bersinar dengan cahaya warna-warni, tongkat dan tongkat sihirnya bercahaya. Tapi, Horus tidak sendirian, katanya. Dan, kami tidak akan bertempur denganmu di padang pasir. Dia memukulkan tongkatnya pada piramida itu dan meneriakkan sebuah nama, sebuah kata yang tidak kusangka akan diucapkannya sebagai teriakan perang.